Dunia saya baru saja berakhir saat sepatu bot besar itu menghancurkan satu-satunya harga diri yang saya miliki di atas aspal ini. Bayangkan seorang anak berusia 7 tahun, yang seharusnya duduk di bangku sekolah, justru harus bersujud di bawah guyuran debu pasar yang menyesakan. Namanya adalah Bian, seorang bocah yang selama 5 tahun terakhir hidup di dalam bayang-bayang ketakutan. Hari ini, di tengah riuh rendah pasar induk Ramat Jati yang beringas, kota kayu tua miliknya hancur berkeping-keping ditendang oleh seorang pria kaya yang merasa terusik. Bian tidak menangis karena rasa sakit di tubuhnya, tapi ia meratap melihat sikat dan kaleng semirnya terlempar ke selokan hitam yang berbau busuk. Baginya, kota kayu itu adalah nyawa, dan tanpa itu, ia tahu, Bapak akan memberinya neraka saat pulang nanti. Inilah paradoks yang menghancurkan hati. Bian adalah simbol pengorbanan suci yang tak bersalah. Selama setengah dekade, ia telah membasuh ribuan pasang kaki orang asing, bekerja hingga jemarinya pecah dan mati rasa, hanya untuk mendapatkan beberapa keping logam demi menyenangkan pria kejam yang menculiknya. Di sisi lain, sang antagonis, pria perlente bernama Pak Bram, adalah perwujudan kejahatan keji yang tak punya nurani. Ia berdiri angkuh, memaki bocah sekecil itu hanya karena noda semir yang nyaris tak terlihat di celana mahalnya. Ketidakadilan ini begitu menyesakan, membuat siapapun yang melihatnya ingin berteriak melihat bagaimana martabat seorang manusia kecil diinjak-injak di depan umum. Namun, di tengah penghinaan yang memuakan ini, sebuah rahasia keluarga yang mengerikan siap untuk meledak. Saat Pak Bram mendorong Bian hingga jatuh terjerembab ke tanah yang becek, lengan baju bocah itu tersingkap tinggi. Di sana, di kulitnya yang pucat dan penuh luka gores, terpampang jelas sebuah tanda lahir berbentuk bulan sabit yang unik di lengan kanannya. Di kejauhan, dari dalam mobil sedan mewah yang terjebak macet, seorang wanita pengusaha bernama Ibu Sarah terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Tanda lahir itu adalah segel takdir yang selama 5 tahun ini ia cari di setiap sudut kota. Jika bocah penyemir sepatu ini memiliki tanda itu, maka siapa yang selama ini ia tangisi di pemakaman keluarga? Sebuah fakta menjijikan mulai terkuak. Putra mahkota yang ia kira sudah tewas dalam kebakaran besar 5 tahun lalu, ternyata hidup seperti binatang di jalanan. Matahari siang itu serasa ingin membakar kulit Bian yang sudah menghitam oleh debu. Ia merangkak di antara kaki-kaki orang pasar yang sibuk, mencoba mengambil kaleng semir terakhirnya dari genangan air selokan yang berminyak. Setiap pasang mata yang melihatnya hanya memberikan tatapan jijik, seolah-olah Bian adalah virus yang harus dijauhi. Sudah kubilang, jangan mendekat, bocah kumal. Sepatuku ini harganya lebih mahal dari seluruh umurmu. Bentak Pak Bram sambil meludah ke arah kota kayu Bian yang sudah retak. Bian tidak melawan. Lidahnya sudah terbiasa dengan rasa pahit hinaan. Ia hanya memikirkan aroma lembut bunga sedap malam yang sesekali muncul dalam mimpinya, satu-satunya memori yang tersisa sejak malam ia diambil dari rumah besar yang penuh cahaya itu. Setiap kali ia merasa ingin menyerah pada maut, ia akan menyentuh lengan kanannya, meraba tanda lahir itu seolah tanda itu adalah kompas yang suatu saat akan membawanya pulang. Di seberang jalan, pintu mobil Ibu Sarah terbuka dengan kasar. Wanita yang biasanya dikenal sangat elegan dan tenang itu kini berlari menyeberangi jalan raya, tanpa memedulikan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Ia berlari dengan air mata yang sudah membasahi pipinya sebelum ia sampai di depan bocah itu. Saat ia sampai di depan Bian, dunia seolah berhenti berputar. Ibu Sarah tidak memedulikan Pak Bram yang masih mengomel. Ia langsung berlutut di aspal yang kotor, di depan mata semua orang pasar yang tercengang. Ia meraih lengan kanan Bian dengan tangan yang gemetar hebat, menyingkap daki yang menutupi kulit anak itu untuk memastikan penglihatannya. Tanda ini, bisik Ibu Sarah, suaranya pecah oleh duka yang berubah menjadi harapan yang luar biasa. Gibran? Kamu Gibran, nak? Bian? Atau Gibran, tertegun. Sudah 5 tahun tidak ada yang memanggilnya dengan nama itu. Nama yang terkubur bersama ingatan tentang kasih sayang dan kamar tidur yang hangat. Ia menatap wajah wanita di depannya. Meskipun tertutup air mata, wajah itu terasa sangat akrab, seperti bidadari yang selalu menemuinya di dalam mimpi paling indah. Lepaskan dia anak saya, Nyonya. Sebuah suara berat dan kasar memutus momen itu. Bang Joni muncul dari balik rumunan dengan wajah garang, mencoba menarik Bian pergi. Inilah kisah nyata tentang sebuah kisah kehidupan yang dicuri secara paksa.
Ini adalah kisah inspiratif tentang kekuatan seorang ibu melawan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya sendiri. Melalui storytelling ini, kita akan melihat bagaimana motivasi untuk bertahan hidup bisa mengubah takdir seseorang secara drastis. Ibu Sarah berdiri tegak, matanya yang tajam menatap Bang Joni seolah ingin membakarnya hidup-hidup. Dia bukan anakmu. Dan jika kau menyentuhnya sekali lagi, aku pastikan kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi yang paling gelap. Bian menatap lengan kanannya. Ia merasa tanda lahir itu bersinar, memberikan secercah cahaya yang akhirnya menembus kegelapan 5 tahun terakhir hidupnya. Namun ia tidak tahu bahwa kembali ke rumah mewahnya berarti ia harus menghadapi monster yang jauh lebih mengerikan daripada Bang Joni. Orang yang merencanakan kematiannya 5 tahun lalu demi sebuah rahasia besar harta warisan. Sebelum lanjut, dari kota mana Anda menyimak kisah luar biasa ini? Tulis di kolom komentar ya. Dunia mewah yang selama ini Gibran lihat dari balik jendela kaca mal yang dingin, kini berada di bawah telapak kakinya yang pecah-pecah. Ia duduk di atas jok kulit mobil yang sangat halus, merasa bahwa daki dan bau keringatnya akan menodai kemewahan itu selamanya. Ibu Sarah tidak memedulikan gaun mahalnya yang kini ternoda hitam. Ia terus memeluk Gibran, menciumi tanda lahir di lengan anaknya seolah takut jika ia berkedip. Tanda itu akan menghilang dan Gibran kembali menjadi bocah pasar yang malang. Kita sudah sampai, sayang. Ini rumahmu, bisik Ibu Sarah saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa yang dijaga ketat. Gibran mendongak. Rumah itu sangat besar, namun ia merasa udara di sekitarnya mendadak menjadi tipis. Ingatannya tentang kobaran api 5 tahun lalu seolah menari-nari di pilar-pilar beton yang kokoh itu. Saat pintu utama terbuka, seorang pria dengan setelan jas rapi keluar. Tuan Baskoro, ayah tiri Gibran, berdiri dengan wajah yang mendadak berubah menjadi abu pucat saat melihat siapa yang keluar dari mobil. Sarah, apa yang kau lakukan? Mengapa kau membawa gelandangan kotor ini ke dalam rumah kita? Suara Baskoro menggelegar, penuh dengan nada jijik yang dipaksakan untuk menutupi getaran ketakutan. Ibu Sarah menatap suaminya dengan tatapan yang bisa membelah batu. Dia bukan gelandangan, Baskoro. Dia Gibran, putraku masih hidup. Tanda lahir di lengannya adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di dunia ini. Baskoro tertawa sinis, langkahnya mundur perlahan. Kau sudah gila karena duka, Sarah. Kita sudah menguburkan jasadnya 5 tahun lalu. Bocah ini pasti hanya anak jalanan yang didoktrin oleh orang jahat untuk mengambil harta kita. Jangan biarkan storytelling murahan ini menipumu. Gibran menatap Baskoro. Degup jantungnya yang tadi melambat kini berpacu hebat. Suara berat dan dingin itu, adalah suara yang ia dengar dari balik pintu kamar yang terkunci saat api mulai menjilati spraynya. Suara yang memberikan perintah kepada Bang Joni di malam kebakaran itu. Ia tidak akan pernah lupa bagaimana pria ini berdiri di ambang pintu, memastikan Gibran kecil terjebak di tengah asap sebelum ia pergi dengan senyum kemenangan. Ibu. Gibran menarik ujung baju Sarah, suaranya kecil namun tajam. Pria ini, dia yang menutup pintu kamarku saat api itu datang. Keheningan yang mematikan jatuh di ruangan itu. Ibu Sarah membeku. Setiap inci perjuangan yang ia lakukan selama 5 tahun mencari kebenaran kini bermuara pada satu titik yang paling menyakitkan. Ini adalah rahasia besar yang selama ini tersimpan di balik dinding emas mereka. Sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang tidur di sampingnya setiap malam. Gibran, apa yang kamu katakan? Tanya Sarah, suaranya parau oleh rasa tidak percaya yang mulai berubah menjadi kemarahan murni. Dia berbohong. Anak haram ini mencoba memfitnahku. Teriak Baskoro sambil merangsek maju, tangannya yang besar siap untuk menyeret Gibran keluar. Namun, Ibu Sarah tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia berdiri tepat di depan Baskoro, menampar wajah suaminya dengan kekuatan yang lahir dari kasih ibu yang terhina. Berani kau menyentuh anakku, maka kau akan keluar dari rumah ini dalam keadaan hancur, Baskoro. Gibran meraba lengan kanannya, tempat tanda lahir bulan sabit itu berada. Ia merasa tanda itu adalah satu-satunya pelindung yang ia miliki di tengah sarang serigala ini. Ia menyadari bahwa perjalanannya kembali ke rumah bukanlah akhir dari penderitaannya, melainkan awal dari perang besar untuk menuntut keadilan atas 5 tahun hidupnya yang dirampas.
Inilah kisah nyata tentang bagaimana sebuah kisah kehidupan yang dicuri bisa memicu motivasi yang luar biasa untuk membongkar kejahatan. Melalui kisah inspiratif ini, penonton akan melihat bahwa darah lebih kental daripada air, dan kebenaran akan selalu menemukan jalan keluarnya melalui celah yang paling kecil sekalipun. Baskoro menyadari posisinya terancam. Ia melirik ke arah penjaga rumah, memberikan kode rahasia. Suasana di dalam rumah mewah itu berubah menjadi mencekam. Pintu-pintu dikunci secara otomatis. Gibran dan Ibu Sarah kini terjebak di dalam istana mereka sendiri, dengan seorang pengkhianat yang tidak akan membiarkan mereka hidup untuk melapor ke polisi. Jika kau ingin anak ini hidup, Sarah, sebaiknya kau tutup mulutmu selamanya, desis Baskoro sambil mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Suasana di dalam ruang tamu yang luas dan dingin itu mendadak berubah menjadi sebuah arena perburuan yang mematikan. Suara dentuman pintu besi yang terkunci secara otomatis bergema, seperti suara peti mati yang ditutup rapat. Baskoro, yang selama 5 tahun ini mengenakan topeng sebagai suami yang penuh kasih dan ayah tiri yang berduka, kini sepenuhnya melepaskan kemanusiaannya. Di tangannya, sebuah remote kontrol kecil berkedip merah, menandakan bahwa seluruh akses keluar dari mansion mewah ini telah ia kuasai sepenuhnya. Ibu Sarah menarik Gibran ke belakang punggungnya. Jantungnya berdegup begitu kencang, hingga ia merasa dadanya akan meledak. Ia menatap Baskoro dengan tatapan yang penuh dengan kebencian murni. Selama ini, ia menganggap kebakaran yang hampir merenggut nyawa putranya adalah murni kecelakaan listrik. Namun kata-kata Gibran tadi telah membongkar rahasia besar yang paling menjijikkan dalam hidupnya. Kau benar-benar iblis, Baskoro. Bagaimana bisa kau melakukan ini pada anak sekecil itu? Teriak Sarah. Suaranya parau menahan tangis dan amarah yang meluap. Baskoro hanya tertawa. Sebuah tawa yang kering, hampa, dan penuh dengan kegilaan. Harta kakeknya terlalu besar untuk dinikmati oleh bocah penyemir sepatu ini. Sarah. Seharusnya dia mati 5 tahun lalu. Jika dia mati, seluruh perusahaan itu jatuh ke tanganku. Tapi kau terus saja mencari jasadnya. Terus saja terobsesi pada kisah kehidupan yang sudah tamat. Gibran menggenggam erat tangan ibunya. Tangannya yang kasar dan penuh noda semir terasa sangat kontras dengan telapak tangan Sarah yang lembut. Namun, di saat genting ini, Gibran tidak lagi merasa seperti bocah pasar yang lemah. Selama 5 tahun bertahan hidup di jalanan, ia telah belajar satu hal penting. Saat kau terpojok, kau tidak boleh menunjukkan ketakutan. Ibu, jangan dengarkan dia. Dia takut pada tanda ini, bisik Gibran sambil menyentuh tanda lahir bulan sabit di lengan kanannya. Tanda ini yang membuat dia tidak bisa tidur tenang selama 5 tahun. Baskoro merangsek maju, matanya merah padam. Cukup. Penjaga. Ambil bocah itu dan bawa ke ruang bawah tanah. Pastikan dia tidak pernah melihat matahari lagi. 2 orang penjaga bertubuh kekar, yang selama ini dibayar lebih oleh Baskoro di belakang punggung Sarah, melangkah maju dengan wajah dingin. Mereka bukan lagi pengawal rumah, melainkan algojo yang siap mengeksekusi perintah sang pengkhianat. Namun, sebelum mereka sempat menyentuh Gibran, sebuah vas bunga kristal yang sangat mahal melayang dan hancur di kepala salah satu penjaga. Itu adalah Sarah. Insting seorang ibu telah mengubah wanita anggun itu menjadi singa betina yang haus darah demi melindungi anaknya. Jangan berani kalian menyentuh putraku. Lari, Gibran. Ke arah dapur. Teriak Sarah sambil menarik tangan anaknya. Mereka berlari melintasi lantai marmer yang licin, menuju bagian belakang rumah. Gibran, dengan tubuhnya yang kecil dan lincah, memandu ibunya melewati lorong-lorong yang dulu pernah menjadi tempatnya bermain. Meskipun rumah ini telah banyak berubah, ingatan Gibran tentang celah-celah rahasia di balik rak buku dan pintu dapur tetap tajam. Inilah perjuangan yang sesungguhnya. Sebuah pelarian di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman di dunia. Baskoro dan anak buahnya mengejar di belakang. Suara sepatu bot mereka menghantam lantai terdengar, seperti langkah maut yang semakin mendekat. Gibran membawa ibunya masuk ke ruang pantry yang gelap. Di sana, terdapat sebuah lift makanan kecil yang hanya cukup untuk tubuh seorang anak. Ibu, masuk ke sini. Arka tahu jalan keluarnya melalui saluran pembuangan di bawah. Bisik Gibran cepat. Tidak, nak. Ibu tidak akan meninggalkanmu lagi. Tangis Sarah pecah. Ia tidak sanggup membayangkan harus berpisah lagi setelah baru saja menemukan nyawanya kembali. Ibu harus pergi dan cari bantuan.
Jika kita berdua di sini, dia akan menang. Arka sudah biasa sembunyi di pasar selama 5 tahun, mereka tidak akan bisa menangkap Arka, ucap Gibran dengan kedewasaan yang menyayat hati. Ini adalah momen storytelling yang paling menyedihkan. Seorang anak berusia 7 tahun harus menenangkan ibunya di tengah ancaman pembunuhan. Motivasi Gibran bukan lagi tentang makanan atau uang semir, melainkan tentang memastikan ibunya selamat dari monster yang ia sebut ayah tiri. Sebelum Sarah sempat membantah, suara debuman pintu pantry yang didobrak terdengar. Gibran mendorong ibunya masuk ke dalam celah di bawah meja yang tertutup kain panjang, sementara ia sendiri berlari ke arah berlawanan untuk memancing perhatian para pengejar. "Aku di sini, paman jahat," teriak Gibran, suaranya bergema di lorong dapur. Baskoro dan kedua penjaganya segera berbelok mengejar bayangan kecil yang berlari sangat cepat itu. Gibran melompat ke atas meja kaunter, menjatuhkan tumpukan piring keramik untuk menghalangi jalan mereka. Ia bergerak seperti kancil di tengah hutan beton. Setiap kali Baskoro hampir menangkapnya, Gibran akan menyelinap di antara celah sempit yang tidak bisa dilewati tubuh orang dewasa. Namun, Baskoro bukanlah orang bodoh. Ia tahu Gibran hanyalah anak kecil yang tenaganya akan segera habis. Ia mulai menutup setiap celah keluar satu persatu. Gibran kini terpojok di ruang perpustakaan yang gelap. Pintu di belakangnya sudah terkunci, dan di depannya, Baskoro berdiri dengan sebuah belati kecil yang ia ambil dari hiasan dinding. "Selesai sudah, Gibran. Kali ini tidak akan ada api yang memberimu kesempatan untuk lari," desis Baskoro dengan mata yang berkilat penuh kebencian. Gibran berdiri tegak di tengah ruangan. Ia menatap tanda lahir di lengannya, lalu menatap lurus ke mata Baskoro. "Bapak boleh membunuh Arka, tapi Bapak tidak akan pernah bisa membunuh kebenaran. Tanda lahir ini, setiap orang di pasar sudah melihatnya. Ibu sudah tahu. Dunia akan tahu bahwa Bapak adalah pembunuh." Baskoro tertawa gila. "Dunia hanya akan tahu bahwa kau dan ibumu tewas dalam sebuah kecelakaan tragis akibat kebocoran gas. Aku akan menjadi duda kaya yang paling menyedihkan di kota ini." Saat Baskoro mengangkat belatinya untuk menyerang, sebuah suara ledakan keras terdengar dari arah gerbang depan. Suara sirine polisi yang meraung-raung memecah kesunyian malam. Ternyata, Sarah telah berhasil menghubungi polisi melalui ponselnya yang ia sembunyikan di balik baju saat Gibran memancing perhatian Baskoro. Pasukan polisi bersenjata lengkap mendobrak pintu perpustakaan tepat sebelum belati itu menyentuh kulit Gibran. Baskoro tertegun, tangannya gemetar, dan belati itu jatuh berdentang di atas lantai kayu. Gibran jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ibunya berlari masuk dan langsung memeluknya dengan histeris. Di tengah kekacauan itu, Gibran melihat Baskoro diborgol dan diseret keluar. Pria itu terus berteriak bahwa Gibran adalah penipu, namun tak ada seorang pun yang mendengarkannya. Inilah akhir dari kisah nyata tentang sebuah pengkhianatan yang paling kelam di dalam sebuah keluarga. Sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana kasih ibu dan keberanian seorang anak bisa meruntuhkan tembok kebohongan yang telah dibangun selama 5 tahun. Gibran menatap lengannya sekali lagi. Tanda lahir itu bukan lagi beban, melainkan simbol kemenangan atas maut. Malam itu, di bawah cahaya lampu biru polisi, Gibran menyadari bahwa takdir telah membawanya pulang melalui jalan yang paling menyakitkan. Namun jalan itu pula yang akan membawanya menuju masa depan yang penuh cahaya. Mansion megah itu kini tak lagi terasa seperti istana, melainkan tempat kejadian perkara yang dipenuhi garis polisi kuning. Baskoro telah diseret ke dalam jeruji besi, namun gema teriakannya masih terngiang di dinding-dinding marmer yang dingin. Bagi Gibran, kemenangan di malam itu hanyalah awal dari sebuah perjuangan panjang untuk menghapus trauma 5 tahun yang telah mengerak di dalam jiwanya. Pagi harinya, Ibu Sarah duduk di samping tempat tidur Gibran. Kamar itu sangat luas, dipenuhi mainan mahal yang masih terbungkus plastik. Semua barang yang dibeli Sarah setiap tahun sebagai bentuk pelarian atas duka hilangnya sang putra. Gibran terbangun dengan napas memburu, tangannya secara refleks meraba lantai di bawah tempat tidur. Ia mencari kotak kayu semirnya yang sudah hancur di pasar. "Tidak ada kotak semir lagi, sayang. Kamu aman?" bisik Ibu Sarah sambil mendekap tubuh kurus itu. Gibran menatap lengannya. Tanda lahir bulan sabit itu kini terlihat sangat jelas di bawah cahaya matahari pagi yang menembus jendela kaca besar. Ia merasa aneh. Kulitnya yang dulu selalu tertutup daki hitam kini mulai bersih,
namun hatinya masih terasa seperti bocah yang berdiri di depan selokan pasar Kramat Jati. "Ibu, apakah Arka benar-benar tidak akan kembali ke gudang Bang Joni?" tanya Gibran dengan suara kecil. Hati Sarah hancur mendengar pertanyaan itu. Ia menyadari bahwa harta melimpah tidak akan bisa menyembuhkan luka psikologis Gibran dalam semalam. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berani. Sarah mengumpulkan seluruh dewan direksi perusahaan dan awak media di aula utama kediamannya. Ia ingin melakukan storytelling yang akan membungkam semua keraguan publik. Di depan puluhan kamera yang menyorot, Sarah berdiri dengan Gibran yang mengenakan setelan jas kecil berwarna putih. Gibran terlihat sangat tampan, meskipun wajahnya masih menyiratkan keteguhan seorang penyintas jalanan. "Selama 5 tahun, dunia mengira putra saya, Gibran, telah tewas dalam api. Namun, Tuhan memiliki takdir lain," ucap Sarah dengan nada bicara yang berwibawa. "Dia bertahan hidup di tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Dia bekerja keras, dihina, dan disiksa hanya untuk bertahan hidup. Dan hari ini, dia kembali bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemilik sah dari seluruh warisan keluarga besar ini." Sarah kemudian memanggil seorang ahli forensik independen untuk membacakan hasil tes DNA terbaru di depan publik, yang diperkuat dengan visualisasi tanda lahir bulan sabit yang unik tersebut. Tidak ada lagi ruang untuk rahasia besar atau fitnah dari pengacara Baskoro. Namun, di tengah kemeriahan itu, Gibran meminta izin untuk bicara di depan mikrofon. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Seorang bocah yang selama 5 tahun hanya bicara untuk menawarkan jasa semir, kini berdiri di depan para elit kota. "Saya tidak butuh uang ini untuk menjadi hebat," ucap Gibran, suaranya terdengar jauh lebih dewasa dari usianya. "Satu-satunya hal yang menyelamatkan saya adalah ingatan tentang aroma bunga di pelukan ibu saya. Kepada siapapun yang pernah menghina orang kecil di jalanan, ingatlah, di balik debu di wajah mereka, mungkin ada sebuah permata yang sedang menunggu waktu untuk bersinar." Kalimat itu menjadi motivasi yang menggetarkan seluruh negeri. Gibran tidak hanya mendapatkan kembali namanya, ia mendapatkan martabatnya. Namun, pembalasan yang sesungguhnya terjadi beberapa hari kemudian. Gibran meminta ibunya untuk membawa Bang Joni, pria yang telah menculik dan menyiksanya, ke hadapannya di kantor polisi. Bang Joni datang dengan tubuh gemetar, menyangka ia akan disiksa atau dihukum mati. Gibran hanya menatapnya dengan tenang. "Bang Joni bilang orang kecil tidak akan pernah menang. Hari ini, saya membuktikan Bang Joni salah. Saya tidak akan membenci abang, karena kebencian hanya akan membuat saya tetap menjadi bocah pasar. Biarlah hukum yang menghukum perbuatan abang." Ini adalah kisah nyata tentang kedewasaan yang lahir dari penderitaan. Sebuah kisah inspiratif tentang bagaimana kasih ibu mampu mengubah rasa dendam menjadi sebuah pengampunan yang elegan. Gibran menyadari bahwa ia bukan lagi Bian si penyemir sepatu. Ia adalah Gibran, sang pewaris yang telah melewati neraka dan kembali dengan jiwa yang murni. Di malam harinya, Sarah memberikan Gibran sebuah hadiah kecil. Bukan mobil mainan atau gadget mahal, melainkan sebuah medali emas kecil berbentuk bulan sabit yang persis dengan tanda lahir di lengannya. "Ini adalah pengingat bahwa kamu adalah pejuang ibu," ucap Sarah sambil meneteskan air mata bahagia. Gibran memeluk ibunya erat. Di bawah sinar bulan yang masuk dari balkon, ia merasa bahwa 5 tahun kegelapan itu akhirnya benar-benar berakhir. Ia siap menjalani kisah kehidupan yang baru, di mana ia tidak perlu lagi takut pada sepatu bot siapapun. Matahari pagi di Jakarta kini tak lagi terasa membakar kulit Gibran. Dari balkon kamarnya yang luas, ia menatap cakrawala kota dengan perasaan yang jauh berbeda. 5 tahun ia habiskan untuk menunduk, menatap setiap pasang kaki yang melintas di depannya dengan harapan mendapatkan selembar uang lecek. Kini, ia berdiri tegak. Debu hitam yang dulu mengerak di bawah kuku-kukunya telah hilang, digantikan oleh aroma sabun mahal dan kehangatan rumah yang nyata. Namun, Gibran tidak ingin melupakan dari mana ia berasal. Ia tahu bahwa di luar sana, di sudut-sudut pasar yang pengap, masih banyak anak-anak yang bernasib sama dengannya. Jiwa-jiwa kecil yang terperangkap dalam kisah kehidupan yang kelam tanpa kepastian kapan akan berakhir. 1 bulan setelah Baskoro divonis hukuman seumur hidup atas pengkhianatan dan percobaan pembunuhan yang dilakukannya, Gibran meminta Ibu Sarah untuk menemaninya kembali ke pasar induk Kramat Jati. Bukan sebagai korban yang ketakutan, melainkan sebagai seorang penolong yang membawa harapan.
Mobil mewah itu berhenti di tempat yang sama di mana sebulan lalu kotak semirnya dihancurkan. Gibran turun dengan langkah mantap. Ia mengenakan kemeja putih bersih dengan lengan yang sengaja disingsingkan, memperlihatkan tanda lahir bulan sabitnya dengan bangga. Tanda itu kini bukan lagi rahasia, melainkan simbol kemenangan atas maut. Orang-orang pasar yang dulu melihatnya dihina oleh Pak Bram terdiam. Mereka menatap tidak percaya pada bocah yang dulu mereka sebut si sampah. Pak Bram sendiri, sang pria perlente yang dulu menendang kotak Gibran, kini hanya bisa menunduk malu di balik lapak dagangannya, takut jika sang miliarder kecil akan menuntut balas. Namun, Gibran justru mendatangi anak-anak penyemir sepatu yang masih duduk lesu di pinggir jalan. Ia membuka sebuah bagasi mobil yang penuh dengan paket peralatan sekolah dan beasiswa pendidikan. "Dulu, aku berpikir duniaku berakhir di sini," ucap Gibran di depan teman-teman lamanya. "Tapi aku salah. Takdir mungkin bisa memberikan kita luka, tapi kejujuran dan motivasi untuk tetap menjadi orang baik adalah kunci untuk membuka jalan pulang. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak harga diri kalian." Ibu Sarah berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca melihat kedewasaan luar biasa putranya. Ini adalah kisah inspiratif yang sesungguhnya. Gibran tidak hanya mendapatkan kembali hartanya, ia mendapatkan kembali jiwanya yang murni. Ia menggunakan kekuatannya sekarang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Malam itu, di rumah mereka, Ibu Sarah mengadakan perjamuan kecil untuk merayakan kembalinya Gibran secara resmi ke dalam keluarga besar. Di tengah acara, Gibran memberikan sebuah kotak kecil kepada ibunya. Di dalamnya terdapat sisa serpihan kayu dari kotak semirnya yang dulu ia simpan di saku celana kumalnya. "Ini pengingat bagi kita, Bu, bahwa di balik kemewahan ini, ada perjuangan berdarah yang membuat kita sampai di sini. Jangan biarkan kita lupa pada mereka yang masih berjuang di bawah sana," bisik Gibran. Kisah nyata ini berakhir dengan sebuah kedamaian yang mutlak. Gibran kini tumbuh menjadi sosok pangeran yang bijaksana. Bukan karena ia lahir kaya, tapi karena ia pernah merasakan pahitnya menjadi yang terendah. Rahasia besar pengkhianatan Baskoro telah terkubur, digantikan oleh kasih ibu yang menjadi pondasi baru bagi kehidupan mereka. Melalui storytelling ini, dunia belajar satu hal. Seberapapun tebalnya debu yang menutupi sebuah permata, cahayanya akan tetap menembus kegelapan pada waktunya. Gibran telah melewati neraka selama 5 tahun, dan kini ia siap menyambut masa depan dengan tangan terbuka dan hati yang lapang.